Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pertemuan untuk membahas eh, implementasi dari fungsi boolean di dalam pemrograman berbasis PLC dengan bahasa pemrograman function block diagram. Ya, kita sediakan dulu lembar kerja kita. Oke, ya pastikan ya bahwasanya modul selectionnya itu memiliki karakteristik bahasa pemrograman atau language FBD atau function block diagram. Jadi bisa diterapkan langsung kepada PLC nyatanya atau modul PLC-nya. Saya kita ambil bahasa pemrograman dengan FBD. Oke, jadi apa itu fungsi boolean? Fungsi boolean sendiri di dalam pemrograman PLC ini itu ditujukan kepada penggunaan logika sederhana atau penyederhanaan logika dari kombinasi-kombinasi gerbang logika. Jika kita memanfaatkan logika ya, atau gerbang logika di sini maksudnya untuk membuat kombinasi yang menghasilkan nilai inputan nilai keluaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, maka dengan menggunakan aljabar boolean kita bisa mengkombinasikan maksimal 4 kondisi ya, maksimal 4 kondisi inputan untuk satu output. Oke, langsung saja saya ambil icon dari boolean atau fungsi boolean. Ini adalah icon fungsi boolean. Saya klik drag. Oke, sebelum kita rangkai ke dalam satu rangkaian, klik kanan, pilih parameter dulu. Kita akan lihat parameternya. Ini perhatikan parameter dari aljabar boolean. Jadi ketika rangkaiannya belum dibuat, kita aktifkan, output dari parameter itu tidak akan aktif. Jadi dalam kondisi disable, kita tidak bisa rubah seperti ini. Oke, pertama bagian paling penting dulu kita lihat optionnya. Di bagian option itu ada dua pilihan, output of if result is true. Jadi outputnya itu akan mati ya, kondisi outputnya akan padam ketika nilai output di dalam tabel ini adalah true. Yang kedua, output on if result is true. Balikannya ya, output ini akan aktif ya, kondisi output akan aktif ketika di tabel kebenarannya output itu dalam kondisi true atau bernilai 1. Oke, langsung saja kita rangkai. Saya ambil input, saya menggunakan discrete input. Langsung saja saya menggunakan 4 sekaligus ya, karena kebetulan di icon boolean atau komponen booleannya itu ada disediakan input 1 hingga input 4 dan ada satu output. Saya menggunakan 4 input, kemudian saya arahkan ke masing-masing jalurnya ya. Oke, kemudian output ya, saya tekan di key 1. Oke, ini dia rangkaiannya. Sekarang kita klik kanan, pilih parameter lagi untuk melihat perbedaannya ya. Lihat, outputnya sudah dalam kondisi enable, yang artinya kita bisa rubah nih nilai outputnya. Oke, seperti itu ya. Untuk optionnya saya memilih yang outputnya on ketika hasilnya 1 ya. Jadi kita bisa menentukan ketika hasilnya 1 dia aktif. Oke, saya pilih kondisi jika hanya input 2 yang aktif, dia akan aktif ya. Kemudian saya pilih jika input 1, 2, 3 true ya hasilnya. Kemudian saya pilih 1, 2 dan 4. Oke, ada 3 kondisi ya, agak diingat ya. Input kedua, jika hanya input kedua yang aktif maka outputnya akan aktif. Jika hanya input keempat yang tidak aktif maka hasilnya true. Jika hanya input 3 yang tidak aktif maka hasilnya true. Saya aktifkan.
Langsung kita jalankan simulasinya. Pilih tombol simulasi, kemudian kita run. Oke, kita rubah kondisinya ya, tinggal kita klik aja di bagian input discrete. Oke, nah ketika dua kondisi, tiga kondisi ya, jika 1, 2, 3 aktif, maka output aktif. Jika keempatnya aktif, output tidak aktif. Kemudian tadi jika hanya input kedua saja yang aktif, output aktif. Dan jika hanya input ketiga yang tidak aktif, maka output aktif. Jadi kita bisa menggunakan fungsi boolean ya, fungsi boolean untuk mengkombinasikan 4 input dengan kondisi yang bermacam-macam ya, ada beberapa kondisi. Kita lihat parameter, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kondisi yang bisa kita gunakan dari 4 input yang berbeda. Demikian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.